Hello, kembali lagi dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gua mau bercerita tentang trip gua yang bisa dibilang ini trip lelah banget, capek banget. Gua mau curhat aja di podcast ini. Kenapa gue lelah banget? Rasanya tuh nggak, bukannya capek aja, capek. Bahkan gue pulang-pulang tuh masih 2 minggu gue kecapeknya nggak berhenti. Ya, inilah gue mau ceritain tentang trip gue ke Semarang yang melelahkan. Jangan kemana-mana, tetap dengerin di podcast episode ini. Kota Semarang, gue sih udah sering ya kesana ya, beberapa kali lah. Jadi salah satu tempat favorit gue untuk boker. Karena ketika lu berangkat dari Jakarta jam 5 pagi, itu tuh 5 jam lah nyampe Semarang. Dan lu bisa nyampe di Mall Tentrem yang ada hotelnya itu. Dan WC-nya tuh enak banget buat boker. Dan itu pas jam 10 kan, pas mallnya baru buka, ya udah lu boker lah dengan nyaman di WC di mall itu. Itulah first impression gue tentang kota Semarang. Nah, selain itu ada beberapa temen gue dari Jakarta yang memang dia punya apa namanya kota tempat tinggalnya di Semarang. Dan nyokapnya itu dia jualan gudeg. Dan gue cukup sering mampir ke tempat dia karena ke tempat nyokapnya sih. Karena emang enak gudegnya, nggak gitu manis, terus stylenya juga style kota lah gitu. Dan gue cukup sering beli untuk dibagi-bagikan ke keluarga besar gue gitu. Nah, singkat cerita, setiap kali gue kesana kan gue sering tuh ke Semarang. Gue bilang, tante nanti kapan-kapan deh gue kesini sama anak-anaknya biar rame gitu. Jadi setiap kali gue kesana gue bilang, ayo kapan? Teman-teman gue kan yang dari Jakarta ini, ayo ikutlah bareng gue lah kita ke Semarang. Gue sekali, 2 kali, 3 kali, kayak gue ada 6 kali gue kesana. Dan akhirnya mereka itu akhirnya ngikut nih. Ada satu hari, ayolah kita trip bareng ke Semarang. Ya gue sih yang ngide sih, ayolah bareng kita ke Semarang. Ya udah berangkat nih dari tempat gue. Kita pergi, kita berangkat sampai di sana. Seperti biasa gue boker. Terus kita makan siang apa ya, beli leker atau apa gitu, terus baru ke tempat dia. Udah gitu, ya udahlah, itu hari pertama gue juga agak lupa lah karena benar-benar nih capek banget. Gue nyetir terus, dia orang tuh nggak gantian kan, dia orang nggak bisa nyetir. Jadi itu komposisi tripnya tuh 4 orang lah. Ada gue, ada temen gue, ada istrinya, sama ada adiknya, ada emak bapaknya. Terus ya udah, intinya kita di sana tuh banyak makan ke tempat makan. Terus ada hujan juga, ada ke gereja. Dan gue nginep di hotel. Terus juga pergi-pergi gitu. Ada yang mau ke Salatiga lah, tadinya mau ke Solo. Terus entah kenapa tuh gue capek banget karena nyetir terus. Bayangin lu dari jam 5 pagi, terus kita makan siang, terus sore kita nongkrong, malam kita pergi makan lagi, terus pergi makannya agak jauh loh itu, kayak dari ujung ke ujung. Wah jauh itu, hujan lagi. Terus untung gue udah pakai jaket, udah pakai top, pakai payung, tapi tetap aja kan meriang lah ya, namanya capek banget gitu kan dari pagi. Terus besoknya kita masih pergi lagi ke Salatiga. Gue yang nyetir tuh dari pagi lagi, naik tol sampai keluar, duduk-duduk di coffee shop, makan siang, ke pasar beli ronde, terus balik lagi. Dan itu gue capek banget tuh. Itu mungkin udah 10 jam gue nyetir, jam 7 pagi sama jam 7 malam. Gue tidur dulu di hotel, lelah banget. Gue bilang gue gak ikut nih yang lu orang pergi makan malam. Karena lelah banget. Gue nyetir gak gantian, sumpah dah. Udah lelah banget tuh, 10 jam gue nyetir.
seumur-umur tuh jarang gue nyetir full gitu kan. Paling ya, iya kalau ke Semarang 5 jam terus biasa gue nginep. Atau enggak gue ke Solo tambahin sejam, 6 jam. Terus gue nginep gitu, nyantai. Tapi ini kan gue nyetir terus, pegel banget, tegang kan. Udah sampai gue ada hari pertama gue lelah banget. Jadi gue pergi sendiri, gue makan bubur di restoran Jepang. Agak mahal sih, tapi enak. Itu udah di Kota Lama Semarang. Itu enak tuh. Dan gue trip itu tuh gue beberapa hari gue tetap minum obat penenang. Karena stres banget guys. Itu kayak depressed, kayak daripada gue ngamuk-ngamuk kan ya. Demi kebaikan bersama, ya gue minum tuh obat penenang gue supaya gue bisa tidur, gue bisa emosi gue terkontrol gitu. Besoknya ya kita kemana ya, gue lupa deh. Habis besoknya kan kita Salatiga, terus besoknya kita ke keliling kota Lama, keliling toko bahan kue adalah. Terus pulang, masalahnya tuh rumah dia tuh jauh di pinggir kota. Jadi pulang terus makan malam di ada kafe bagus gitu. Nah besoknya masih ada 1 hari apa 2 hari gitu ya, gue ke kafe ini, gue beli teh gitu ya. Jadi kafenya tuh emang specialty-nya teh, karena gue udah makan. Gue cuman mau nyobain aja sih ini atmosfer kafenya kayak apa. Ya udah gue beli teh, terus gue beli dessert. Nah pas gue lagi makan ya guys ya, gue gak main handphone, gue gak buka laptop, gue lagi nikmatin dessert yang ada ice creamnya. Mesti pelan-pelan dong, ya kan namanya dessert ya. Tiba-tiba waitersnya nyamperin gue, "Kak boleh gak pindah ke meja lain?" Gue lagi makan jir, disuruh pindah, kan gak sopan ya. Gue bilang, tapi karena gue dalam pengaruh obat penenang, jadi gue bilangnya baik-baik nih. "Kak sorry ya, Kakak bisa lihat kan, saya tuh lagi tengah-tengah makan nih. Menurut saya sih nggak sopan ya kalau saya disuruh pindah. Jadi saya akan kelarin makan dulu ini sebentar ya, tolong," gitu. Ya udah, akhirnya gue kelarin makan. Tapi ya nggak cepet-cepet juga sih. Habis itu gue kelarin minumnya. Ya udah, akhirnya gue langsung pulang aja karena emang udah diusir, kayak tempatnya lagi rame, terus mentang-mentang gue sendiri gue diusir. Ya udahlah, akhirnya gue keluar. Terus besok-besoknya dikasih voucher, disuruh dapat apa kayak coklat gitu, enak. Nanti gue belum tukerin sih. Terus malamnya makan seafood tuh enak banget, parah enak, lumayan lah karena gue lapar ya. Habis itu oh iya ada satu tuh temen gue, dia tuh makannya picky banget, kayak nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini banget, bukan picky lagi banget. Aduh gue gak mau makan ini, gue gak mau makan ini, sampai gue bingung. Ya udah terserah lu mau makan apa. Kesel kan lu? Ya justru di trip kayak gini, disinilah pentingnya lu bisa kenal sama orang-orang gitu kan. Lu bisa tahu personality-nya seperti apa. Habis itu ke gereja. Habis dari gereja kita makan lagi. Makan lagi. Iya makan siang. Terus besokannya kita pulang. Udah sih, kayak gitu doang deh perjalanan gue. Gue gak berkesan soalnya capek banget. Pulangnya juga ya agak capek sih. Cuman ya akhirnya bisa pulang dengan selamat. Iya gue mau kasih tahu aja nih, curhat aja lah. Intinya itu trip gue tuh capek banget. Malamnya gue tidur di Jakarta. Sumpah besoknya gue salah bantal. Padahal ya seumur umur ya gue gak pernah salah bantal. Itu mungkin karena gue tegang banget nyetir berjam-jam, berhari-hari sendirian nyetir. Dan pulangnya gue tidur nyenyak banget. Tapi malah jadi salah bantal. Ya karena memang otot gue, mungkin urat gue terpaksa tegang. Terus dirileksin malah jadi kesleo mungkin ya. Jadi gue gak bisa nengok selama 2 minggu tuh. Sampai gue dipijat, sampai gue diurut, sampai gue ke nano. Ya gak ngefek juga sih, tapi akhirnya lega sendiri lah. Gue kedua tukang pijat tuh. Ya udahlah, intinya tuh trip gue lelah banget guys.
Jadi kalau lo orang lagi nge-trip, ada baiknya ya road trip itu bisa ada driver gantian ya supaya nggak terlalu lelah. Oke, nampaknya si Peanut udah nyuruh gue udahan. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye. Have a nice day guys.